Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Setinggi puji dan sedalam syukur hanya untuk Allah, segala limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah atas izin Allah, pertolongan Allah, kita bisa mengerawi pengajian keluarga rahmatal alamin. Alhamdulillah sampun rawuh Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Qadir dari Jombang. Dia adalah Ketua PDM Jombang. Untuk itu marilah sebelum tausiah disampaikan oleh Ustadz Haji Qadir Jailani, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Abdul Qadir Jailani, pedal 1 jam ke depan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Bapak Ibu para jamaah kajian rahmatan lil alamin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Ini sebagai pengganti rumah kita yang kita tinggalkan itu nanti. Membana masjidan banallahu baitam fil jannah. Siapa orang itu yang memakmurkan akan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah itu, maka Allah itu akan berjanji membangunkan kita semua ini rumah di dalam surga. Insya Allah kita semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Karena arti membangun itu bukan hanya sekedar mendirikan kita, bukan hanya sekedar untuk memperindah, tetapi kita bagaimana bisa untuk mengisi akan masjid-masjid kita ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata, dan seterusnya ayat itu. Salah satu di antaranya adalah kita ini bisa untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan ajaran syariat kepada kita. Dan mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengikuti akan sunnah dan ajaran itu. Maka dengan itulah
Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an di surat Muhammad itu, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa wal haqqu mir rabbihim kaffaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Itulah janji Allah dalam Al-Quran orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan-kebajikan. Kita ini percaya, yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita ini mengamalkan akan isi yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan akan sunnah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janjinya adalah kaffaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Kita akan mendapatkan ampunan dosa kesalahan kita semua ini, dan nasib kita ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Pak itu? Allah tidak menyebutkan itu di dunia, tidak menyebutkan di akhirat nantinya. Tetapi itu bisa kita raih kedua-duanya, adalah dunia dan akhirat nantinya. Karena itu mari kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berpegang teguh dengan ajaran dan sunnah nabinya. Yakin percaya kita, surat Muhammad di ayat yang kedua itulah memberikan janji kaffaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini mari kita bersama untuk mengingat kembali akan firman Ilahi Rabbi di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah di ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, jika di dalam Al-Quran itu dimulai dengan huruf nida, huruf nida itu huruf panggilan, munadanya yang dipanggil ini adalah orang-orang beriman. Perhatikan betul, dengarkan betul apa yang disampaikan oleh Allah nanti di belakang setelah kita ini dipanggil oleh Allah itu. Mungkin di sana ini ada perintah yang segera dan harus kita lakukan, tidak boleh dinyang, atau mungkin itu seruan kita untuk meninggalkannya. Satu contoh dalam Al-Quran, ayat yang saya baca ini ada 89 ayat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ada apa di balik itu sehingga Ibnu Mas'ud itu menyatakan hati-hati kau perhatikan betul. Kenapa Allah ini memanggil kepada kita orang-orang beriman? Mesti ada maksud tertentu. Salah satu di antaranya Allah tidak mengangkat harkat martabat derajat kita, yakin dan percaya itu. Coba ketika kita ini datang ke tempat ini, kita meninggalkan rumah kita ini menuju satu tempat rumah Ilahi Rabbi ini, tidak ada lain tujuannya untuk menuntut dan menimba ilmu itu. Sama-sama kita yang tawasobil haqi tawasobis sabri. Janjinya Allah itu coba yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tidak mengangkat harkat martabat derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ini dengan beberapa derajat. Di mana Pak itu tidak menyebutkan Allah itu di dunia atau di akhirat nantinya. Ini bisa kita raih kedua-duanya. Bahkan ketika kita ini berjalan pun juga begitu, dari rumah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ini adalah sarana kita, wasilah kita di dalam Al-Quran itu, agar kita ini mencari itu, ikhtiar kita ini untuk mendapatkan akan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah,
Itulah Bapak dan Ibu sekalian, satu. Yang kedua, Allah ini tidak mengangkat harkat martabat derajat kita dan akan memasukkan ke dalam surga ilahi Rabbi. La yasba'al mu'min min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah, kata Nabi. Orang mukmin itu belum merasa puas dirinya ini. Kalau tidak sebagai titik tujuan akhirnya itu, dia bisa masuk dan meraih ke dalam surga ilahi Rabbi dengan berbagai macam cara. Dan Allah itu mengajak dalam Al-Quran ini, tidak ada pernah itu Gusti Allah itu kemudian mengajak kepada kita ini masuk ke dalam jurang kenistaan, masuk ke dalam neraka, itu satu pun tidak ada ayat dalam ini. Justru yang ada itu apa? Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Wallahu, dan Allah itu yad'u, mengajak kepada kita ini ilal jannati wal maghfirati bi'idni, ke dalam surga ilahi Rabbi sesudah kita ini mendapatkan ampunan dosa kesalahan kita. Jadi syarat kita ini untuk bisa masuk ke dalam surga, ketika kita ini punya kekeliruan, punya kesalahan, maka kemudian ada solusi di sana. Jangan menjadi orang yang berputus asa. Sampai kata Allah dalam Al-Quran itu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba kan? Itu dilarang kita untuk berputus asa itu. Jangan kemudian sudah berputus asa, sudah tidak apa-apa. Nanti kalau masuk dalam neraka kan akeh konconi kan itu. Ini tidak diperbolehkan. Itu bukan orang yang iman itu. Saya pernah mendengar orang itu mengatakan yang sampai seperti itu. Subhanallah. Nah, coba kita lihat ini, orang-orang yang sampai menantang Gusti Allah kan sampai begitu. Tidak diperkenankan kita. Setumpuk dosa kesalahan kita ini jangan menjadikan diri kita berputus asa di hadapan ilahi Rabbi. Allah sudah memberikan tawaran yang luar biasa luasnya. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin, segera kamu untuk mendapatkan ampunan dari ilahi Rabbi. Jadi Allah itu memanggil kepada kita ini karena Allah akan berikan rahmat kasih sayangnya, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah mengajak kepada kita ini untuk masuk ke dalam surganya, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia, tidak hanya di dunia ini. Sehingga wa may ya'tihi mu'minan, siapa orang nanti itu yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala qad amilas sholihat, di sana kemudian dia membawa wasilah itu amalan-amalan kebaikan kebajikan ini, faulaika lahumud darajatul ula, sungguh orang ini akan mendapatkan tempat yang tertinggi. Di mana itu? Surga. Itu kita raih, kita cari ini, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Makanya Allah itu memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, 89 kali dalam Al-Quran ini, supaya kita ini benar-benar memperhatikan. Itu kata Ibnu Mas'ud, engkau perhatikan betul itu. Nah, ayat berikutnya apa? Ittaqullah, hendaklah hidupmu ini kau bekali dengan bertakwa kepada Allah, banyak beramal kebaikan kebajikan sebelum datangnya kematian. Itu tanda di antara orang itu kalau dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Kata Nabi, idza aradallahu bi abdi khairan istakmalahu. Gusti Allah itu kalau menghendaki hamba-hamba ini jadi orang baik-baik, itu cirinya adalah apa? Istakmalahu. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kaifa istakmalahu? Nabi, apa ini maksud dengan istakmalahu itu? Qala yuwaffiqullahu ta'ala bi amalin sholihin qablal maut. Orang itu banyak melakukan amal kebaikan kebajikan ketika dia ini masih hidup ini. Jadi sebelum datangnya kematian. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itulah makanya bekal yang terbaik yang kita bawa ke hariban ilahi Rabbi nanti itu adalah apa? Takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Karena itu kita tahu, ya Pak, sekarang kita ini berada di bulan terakhir, bulan ke-12, yaitu bulan Dzulhijjah. Insya Allah ini sudah tanggal 27
kalau tidak salah itu. Nah, bulan Dzulhijjah ini kita ini bisa mengambil ibrah, pelajaran di dalamnya. Bulan yang terakhir, bulan yang ke-12, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya ini penuh dengan ajaran-ajaran yang di sana penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan yang di dalamnya ini yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Karena di dalamnya itu ada perintah untuk menaikkan melaksanakan panggilan Ilahi Robbi bernama haji. Tempat berkumpulnya seluruh umat muslim yang memenuhi panggilan Ilahi Robbi berada di tanah suci. Semua orang itu kepingin untuk datang kemari. Coba kita lihat kan, mereka ini datang berbondong-bondong datang ke sana itu karena panggilan Ilahi Robbi dalam surat, makanya di Al-Quran itu ada surat ke-22 namanya surat Al-Hajj. Ketika Allah itu berfirman wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Coba tuh satu ayat ini coba kan. Kita ini masih kurang iman, kurang percaya apa? Coba seru kepada manusia, sampaikan kepada manusia untuk memenuhi panggilan Ilahi Robbi untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Tentu mereka ini akan datang berbondong-bondong dari berbagai macam penjuru. Coba kita lihat agama mana yang bisa untuk mendatangkan orang sekian banyaknya itu. Tidak ada dunia ini. Organisasi manapun yang bisa mendatangkan kehadiran seperti itu, apalagi ini biayanya itu ditanggung sendiri-sendiri. Bahkan kita ini yang belum berangkat itu, coba sekali kita ini daftar sekarang ini. Kalau Jombang itu harus antri itu menunggu, masa tunggunya itu sampai 35-40 tahun. Bukan tahun 2035, Pak. Mungkin di sini juga sama, tidak jauh beda ini. Subhanallah. Antri itu. Padahal kita ini bayar coba 25 juta baru dapat porsi. Dilihat di komputer ini ternyata apa? Nanti berangkatnya itu tahun 35 tahun yang akan datang. Bisa dibayangkan kalau misalnya seperti Abdul Qadir Jailani ini kemudian berangkat sudah umur sekian ini, masih umur swidak loro misalnya. Coba ditambah 40 tahun. Harus kata ini 100. Subhanallah. Jadi itu Bapak dan Ibu, luar biasa kan. Makanya kemarin itu hampir-hampir kan setiap musim haji itu coba Departemen Agama itu melihat di Siskohat itu, lihat orang yang paling dicari itu adalah orang yang paling tua. Seperti kemarin tidak ada batasan kan, jadi tahun yang kemarin masih dibatasi 65 tahun lebih tidak boleh berangkat. Tapi sekarang begitu dibuka, coba dicari orang itu yang paling tua, ternyata Mbah Harun yang dari Pamekasan itu kelihatan umurnya 119 tahun. Saya haji yang pertama itu masih ketemu dengan orang itu usia yang paling tua itu adalah 125. 125. Orangnya masih luar biasa sehat itu. Cuman jalannya tidak bisa kan. Sampai membawa kursi roda. Ini kursi rodanya ketika di Juanda itu tidak ketemu, hilang sampai di Madinah sana. Tapi orang ini alhamdulillah sampai kemudian ada di maktab ini ternyata orang itu sehat walafiat. Masya Allah, coba kan umur 125 di maktab itu ternyata orang ini masih rokokan cuma cedit begitu sampai menggunakan once yang sangat besar. Subhanallah. Itulah kekuatan iman seseorang, Pak. Masya Allah. Jadi ini makanya yang kemarin itu tidak sampai yang 119 sehat walafiat, Pak Harun sudah datang. Mbah Harun itu di Pamekasan kemarin diwawancara televisi itu, Masya Allah. Jadi sehat walafiat. Kau saking kepinginnya orang. Padahal apa itu? Pekerjaannya dia ini mencari ayam ke kampung-kampung, keliling kampung, kemudian ke sawah. Tapi Allah mengendaki ternyata usianya masih sekian itu. Dan alhamdulillah nggak pekun. Tapi ternyata juga ada yang pekun kan. Coba ketika di pesawat di bandara itu di dalam pesawat ternyata ada juga yang minta untuk diturunkan, minta pulang.
Karena ingat ayamnya belum dikasih makan. Coba itu. Eling ambek PTA coba di rumah. Subhanallah, ada yang demikian. Inilah menandakan firman Ilahi Rabbi itu sadaqallahul adzim. Datang dari berbagai macam penjuru. Kemarin negara kita ini 221.000. Itu ditambahi 8.000. Ditambahi 8.000. Sampai kemudian terjadi kekosongan-kosongan karena banyak yang dipanggil-panggil itu nggak siap ketika diperintahkan untuk melunasi pelunasan haji itu. Jombang juga begitu banyak. Akhirnya apa? Pesawat yang ada di Surabaya itu mau berangkat ini banyak seat ini kosong. Tempat duduk yang masih kosong. Alhamdulillah KBIH Muhammadiyah itu menjadi panutan. Di Jombang kemarin walaupun tidak begitu banyak ada KBIH-nya, Muhammadiyah siap. Besok Pak berangkat sampai siap, Pak? Siap. Ini adalah sebagai penyangga, membantu kepada pemerintah. Kasihan, bukan berarti kasihan. Eman ini kursi-kursi yang kosong ini. Sampai Departemen Agama itu, Kemenaknya itu kemudian bingung. Sopo kira-kira KBS yang gelem berangkat itu. Ternyata dari KBA semuanya itu sejombang tidak ada yang berangkat, tidak mau, kecuali Muhammadiyah. Ketika ditanya di lewat grup itu, gimana kita berangkat besok, siap? Jamaah ternyata menyatakan siap berangkat. Subhanallah, itulah panggilan Ilahi Rabbi. Senangnya luar biasa itu. Tapi sementara yang lainnya ini tidak ada yang berani. Bapak dan Ibu sekalian, jadi itulah. Kepingin tidak langsung, kepingin tidak menunggu sampai sekian tahun, bisa. Apakah itu Haji Plus atau Furoda? Cuman yaitu ono rego, ono rupo. Mahalnya luar biasa. Setahun 2018 itu sebelum Covid itu juga begitu. Itu pada waktu itu masih 270. Jadi dikembalikan 10 juta per orang. Kemarin ternyata berapa? 450 juta. Lu itu ternyata apa? Orang ini ditebak itu berangkat, Pak, saking pengennya berangkat. Di Mojo Agung kemarin itu ada di warung itu, menaik warung Rosobo, itu tiap tahun mesti berangkat. Namanya juga Pak Haji Abdul Qadir itu. Nah, itu ternyata juga begitu berangkat. Tiap tahun mesti berangkat. Tapi kemarin itu tidak jadi berangkat. Sudah berangkat, sudah daftar. Yang 3 waktu itu Furoda cuma 350. Sampai di Jakarta ini ternyata nggak jadi berangkat. Oleh travelnya ini, Pak, kalau jenengan itu ikhlas, uang ini tetap saya bawa. Tapi tahun depan nanti jenengan tetap akan berangkat. Karena sekarang ini di blacklist sana sudah penuh. Coba bisa dibayangkan, sudah penuh, sudah full, tidak ada itu, tidak jadi berangkat. Kalau uang masih ada di saya kasih bonus nanti umroh gratis gitu. Akhirnya ya sudah, kalau akhirnya kemudian ini kemarin ini berangkat lagi. Tapi kalau enggak, misalnya uang saya kembalikan, ternyata itulah tanda panggilan Ilahi Rabbi. Yakin dan percaya kita ini ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita ini, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Yakin percaya kita. Bapak dan Ibu saudara sekalian, nah itu di bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya ini pun juga ada yang namanya hari yang sangat agung, namanya hari Arafah. Sampai itu kata Nabi ditanya itu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kita yang tidak menunaikan melaksanakan ibadah haji itu ada bonus di sana itu. Kalau kita ini mau melaksanakan puasa sunnah 1 hari itu, maka di sanalah Allah akan memberikan kepada kita ini ampunan dosa kesalahan kita ini 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Ini bagi yang tidak haji. Setelah itu kemudian ada namanya hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban.
disyariatkanlah kita ini untuk menaikkan melaksanakan ibadah kurban. Kita sudah menaikkan melaksanakan itu semua, karena itu tidak ada lain. Mudah-mudahan Allah menerima akan amalan ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula saudara-saudara kita yang menaikkan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Orang itu kalau mendoakan kepada orang, kata Nabi kan paling gampang, paling enak sekali itu kan. Umat Islam itu enak sekali, Pak. Kita tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka, tapi sama mukmin sama muslim itu, yang kata Nabi itu, dakwatul mar'i bidhahril ghaibi mustajabah. Doanya orang itu kepada orang yang tidak tahu kalau kita itu doakan, maka itu satu mustajabah. Kan itu banyak-banyak berdoa kebaikan kepada orang lain, walaupun kita tidak kenal dengan orang itu. Satu akan dikabulkan oleh Allah, janjinya Nabi itu. Al malaku al muwakkalu amin amin amin. Ada malaikatnya senantiasa mendengarkan akan doa kita. Doa kebaikan yang kita sampaikan kepada orang itu, maka itu senantiasa diaminkan oleh para malaikat ini. Nah, yang ketiga ini paling enak coba. Walaka bimisli. Kau juga akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan kepada orang itu. Jadi kalau kita ini berbuat baik kepada orang lain, maka Allah ini akan kembali kepada diri kita. Coba di Quran itu di surat ke-17 ini. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'tul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama takhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma alau tadbira. In aksantum li anfusikum. Kalau engkau ini berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Coba kurang apa Al-Quran menyatakan begitu itu, sehingga kita ini coba paling tidak itu berdoa dan mendoakan kepada sesama. Itulah janjinya 3 hal yang diberikan kepada kita. Berbuat baik itu, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Walaka bimisli. Bapak dan ibu sekalian, itu di bulan Dzulhijjah. Masuk kemudian setelah ini nanti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Al-Arbi'a Selasa nanti itu, nah, sudah masuk kita nanti di tahun baru Islam, di bulan baru, yaitu bulan Muharram. Bulan ini pun juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ashurul Hurum. Al-Qur'an surat Al-Qur'an surat ke-9 di ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan itu mungguh Gusti Allah itu jumlahnya berapa? 12. 12 itu bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, bukan. Kita ini umat Islam itu kadang-kadang kan lupa atau enggak hafal dengan bulan-bulan tahun Hijriah ini. Tidak hafal kita. Yang dimaksud 12 bulan itu adalah mulai dari ini. Saya ini kalau ngajar anak-anak, kadang-kadang juga mahasiswa itu tidak tahu. Coba, yang sudah tua-tua begitu tidak tahu. 12 bulan dalam Islam itu mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, bulan ke-12 kan Dzulhijjah ini. Minha kata Nabi itu arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan ini yang dimuliakan. Salah satu di antaranya Bapak dan Ibu, 4 ini yang berturut-turut mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah itu wong Jawa itu ngarani bulan Selo. Kalau Dzulhijjah orang Jawa mengatakan bulan besar. Muharram wong Jawa ngarani ini bulan Suro. Tapi orang Jawa ini
wani lapo-lapo. Nah, ketika dulu Qodah bulan Selo, wong Jawa itu wong Jombang tapi nyesal-nyeseli barang ngolo. Mulane gak ono sing wani nikahno sang putrane. Duwe gawe gitu ndak berani. Roto-roto itu. Mungkin ada yang pegawai KUA coba. Coba kalau pada bulan-bulan Dzul Qodah ndak berani itu. Gak ono manten. Suro nanti juga begitu, Muharram ini. Dianggap ini adalah bulan ciloko, Pak. Inilah Muhammadiyah datang itu meluruskan hal seperti ini. Kita jangan sampai kemudian katut-katut dengan yang begitu itu. Tatoyur, iya Pak, saya ini sudah yakin, sudah mantep Pak, ndak apa-apa dengan begitu itu. Malah enak Pak, umpama duwe gawe begitu ya, iku gak ono saingane. Jadi ibarat bowo ngono ngijeni Pak gitu. Nah, itu wong Jawa kayak dia. Tapi sisinya ini coba, ini kadang-kadang itu jadi persoalan Pak. Nah, timbangannya gegeran sampai calon besan, akhirnya ya katut kita ini kadang-kadang begitu. Tapi juga ada yang mau kita giring begitu mau. Nah, at-tuyuru syirkun kata Nabi. Orang itu kalau mempercayai dengan hal yang begini ini dekat dengan yang namanya tatoyur. Tatoyur itu mempercayai kepada sesuatu, apakah itu hari ataukah bulan ataupun yang lain. Itu yang menyebabkan kita ini jadi orang yang mendapatkan gelar asyirkun. Makanya hati-hati dengan itu. Awal-awalnya begitu itu, tatoyur itu, percaya dengan begitu itu. Di samping tempat-tempat yang lain mungkin kita mempercayai dengan tempat-tempat yang lain. Di Mojo Agung itu coba ada kali itu namanya Kali Gunting, Mbak. Jadi kalau ada manten lewat begitu itu ndak berani lewat situ. Utawa wani tapi kudu ngeculno petik jago, cawili begitu itu. Nek guwak yang mesisan sing petik jago sing gak wedhe kan ngono mesinnya. Ndak. Petik jago sing kiat cili-cili begitu itu. Utawa Gunung Pegat. Saya itu punya saudara di Tuban sini. Jadi itu dulu pernah menikah dapat orang Jombang. Itu ternyata tidak berani lewat Gunung Pegat sini, Babat sini nih. Nah, coba itu namanya nggak termasuk, itu dianggap sial. Kepercayaan yang begitulah namanya adalah tatoyur, at-tuyuru syirkun. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini Muharram. Padahal Muharram ini adalah luar biasa. Itu juga ada di sana diperintahkan kita nanti itu untuk menaikkan satu syariat puasa, namanya adalah puasa Asyura. Jadi tanggal 10 Muharram. Asyrun itu namanya kan 10. Tapi juga Tasu'ah, Tis'un itu 9. Kalau 2 hari mau 2 hari tidak mengapa. Cuman yang 1 hari tanggal 9-nya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum sempat untuk menunaikan melaksanakan puasa Tasu'a, kemudian keburu malaikat Azrail mencabut nyawa. Tetapi pernah disampaikan oleh Nabi dan itu diperbolehkan kita untuk melaksanakan puasa itu. Kalau puasa Asyura, hadisnya Nabi itu ditanya itu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Asyura. Qala yukaffiru sanatal madiyah. Kalau tadi kan madiyah wal baqiyah. Tapi kalau ini Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Siapa orang yang melaksanakan puasa 1 hari nanti di bulan Muharram di tanggal 10 namanya Asyura itu, maka dia ini akan mendapatkan pahala, akan diampunkan dosa kesalahannya 1 tahun yang telah lewat. Bapak dan Ibu sekalian, itulah Muharram. Jadi bulan yang di dalamnya juga ada syariat-syariat tertentu. Ini maknanya apa? Menunjukkan bahwa umat Islam ini mesti kita ini mengawali dan mengakhiri, kemudian kita ini mengisi dalam haul 1 tahun itu, supaya kita ini mengisi dengan banyak amal kebaikan, kebajikan. Beramilus sholihah, tetap istiqomah, tanda kalau kita ini sebagai hamba Allah yang dikehendaki menjadi hamba yang terbaik di hadapannya. Bapak dan Ibu sekalian, makanya setelah ayat menyatakan minha arbaatun hurum, dari 4 bulan itu yang dimuliakan tadi itu,
Dzalikat dinul qayyim, itu agama yang lurus. Fala tadlimu anfusakum, kamu jaga betul, jangan engkau itu menganiaya akan dirimu sendiri, termasuk menganiaya kepada orang lain. Jangan berbuat aniaya terhadap diri engkau, demikian pula menganiaya kepada orang lain, karena itu juga akan kembali kepada dirimu, sama dengan engkau menganiaya akan dirimu sendiri. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, ingat sungguhnya Allah itu adalah bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian, pendek kata, kita ini dalam hidup maka diperintahkan kita tetap untuk ikhtiar. Makanya ayat setelah ittaqullah apa, wabtagu ilaihil wasilah. Kau cari itu, engkau ikhtiar engkau ini dengan banyak beramal kebaikan-kebajikan. Alaikum minal a'mali ma tutikun, innallaha la yamallullahu ta'ala hatta tamallu. Sekuat tenaga kita ini untuk beramal kebaikan-kebajikan. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bosan untuk memberikan pahala kepada kita ini selagi kita ini mau bergerak untuk menunaikan, melaksanakan amal kebaikan kebajikan itu sekuat tenaga kita. Jadi itu maknanya amalan-amalan yang kekal dan abadi itulah yang kita nantikan, nanti bersama-sama dengan kita akan menemani hidup kita sampai di akhirat nantinya. Di Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Kahfi. Nah, di surat Al-Kahfi itu di ayat 46. Coba kita lihat. Di sana Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kan? Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu ini adalah merupakan hiasan belaka kehidupan dunia ini. Kita ini dipayasi, dihiasi dengan kesenangan-kesenangan yang berupa ini diantaranya al-mal wal banun. Siapa yang tidak cinta dengan harta? Siapa tidak cinta dengan anak-anak? Ini merupakan zinatun, keindahan, perhiasan, tapi juga kekuatan dalam kehidupan dunia kita ini. Makanya di Quran itu ada zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal khas dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua orang senang semua. Jadi apa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran itu coba kita lihat. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Orang itu kan cinta dengan perempuan. Perempuan juga cinta dengan laki-laki. Coba itu. Semua orang begitu. Kalau enggak normal itu. Ada orang kok laki-laki cinta dengan laki-laki, kaum Nabi Lut itu. Nah, enggak normal berarti itu. Satu. Yang kedua wal banin. Dihiasi dengan apa? Anak-anak. Semua orang cinta dengan anak-anak, termasuk cucu-cucu itu. Kalau sudah tua begini ini ada putu-putu seneng. Wal banin. Wal qanatiril muqantarah. Nah, termasuk adalah harta-harta yang kita kumpulkan itu minad dahabi, berupa emas. Siapa yang tidak senang dengan emas? Masya Allah. Tapi coba emas ini nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya itu bila dibandingkan dengan iman. Coba buktinya apa? Ada Al-Quran itu menyatakan begini, ada orang itu sampai mati kafir, jadi hidup begini sudah kafir, kekafiran dibawa sampai kepada kematian. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban walaw iftadabi. Itu di Quran surat ke-30, surat ketiga di ayat 91 insyaallah itu di surat Ali Imran. Apa kata Allah itu? Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nah, kata-kata kafir itu, makanya kita ini tidak usah takut menyatakan kata-kata kafir itu. Itu Gusti Allah yang memberikan nama begitu itu. Ada surat itu namanya surat Al-Kafirun dalam Al-Quran itu. Itu kan berarti apa? Orang-orang kafir.
Kafaro itu mana tertutup. Jadi orang itu masih tertutup, belum dibuka oleh Allah, itu mananya. Jadi luar biasa Gusti Allah kalau memberikan istilah itu. Jadi kita kemudian, oh kamu itu jangan mengkafir-kafirkan orang. Kafire dhewe gak digatekno. Nah itu kan nyanyiane Gus Dur orang Jombangan itu. Kafire dhewe gak digatekno kan. Kafir. Itu orang-orang kafir, tertutup. Jadi tertutup. Makanya ini Bapak dan Ibu sekalian, ini sampai kekafiran itu dibawa sampai mati tetap kafir. Andai kan dia ini menjadi orang yang kaya sampai punya emas setumpuk bumi. Coba punya emas setumpuk bumi. Duwe emas sak meneh ngene kira-kira gedene begini. Kena digawe marakno masjid dhuwur itu, Pak. Subhanallah. Jadi itu ternyata ini nilainya iman itu lebih tinggi daripada emas setumpuk bumi. Bersyukurlah kita ini jadi orang-orang yang iman. Makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Bersyukur kita ini. Kalau hidup kita ini jadi orang yang iman, diikuti oleh tidak turun anak cucu kita. Jaminan Allah dalam surat At-Tur 21 itu kita nanti akan dikumpulkan karena iman, sama-sama iman, sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Jadi itu walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Janjinya Allah begitu. Orang-orang beriman diikuti oleh tidak turun anak putune ini sama-sama iman. Semua sama iman. Nanti janjinya Allah, al-haqna bihim, aku akan mempertemukan mereka nanti di alam akhirat bersama-sama dengan mereka. Makanya sampai kemudian ada yang keluar daripada Islam, murtad, maka sudah tertentu dia tidak akan bisa ketemu nanti di alam akhirat nantinya. Itulah Nabi Nuh alaihissalam itu sampai kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk dan merayu kepada anaknya. Satu-satu di antaranya adalah ketika itu, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ketika banjir yang dahsyat itu engkau datang kemari, ikut aku ini, naik kepada kapal ini. Ternyata nggak mau juga. Ya sudah, kalau nggak mau ya sudah, ternyata pisah, nggak akan bisa bertemu. Makanya di Quran itu kenapa kok Nabi itu keturunan ayat di surat Al-A'raf itu, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Itu kan salah satu di antara cerita. Ternyata nanti ini Muhammad, bacakan Muhammad, ini ada orang ini. Orang ini dekat sekali dengan Nabi Musa dulunya itu. Setelah dekat, bahkan ini sampai di sebuah tafsir itu menyatakan orang yang sangat dekatnya dengan Nabi Musa itu ketika ada peperangan suruh berdoa mohon kepada Allah. Ternyata diangkat begini, akhirnya kemudian dikabulkan doanya. Sampai seperti itu dekatnya itu. Tapi ternyata apa? Ketika dia ini diperintahkan untuk berdakwah ke satu tempat ini, ternyata orang itu katut untuk menjadi orang yang murtad. Terjadi kan begitu itu. Makanya suruh bacakan Muhammad ini kepada umat engkau. Artinya jangan sampai terjadi umatmu nanti mengalami yang seperti ini. Itu terjadi. Makanya hati-hati dengan ini. Akhirnya hilang pula. Kalau di tempat kita ini ada saudara kita ini coba, mungkin seperti siapa, Saifuddin Ibrahim itu dulu kan juga begitu. Ternyata ada orang yang begini ini, hampir sama. Sampai kemudian digugat oleh anaknya. Ada buku itu yang anak menggugat kepada bapaknya. Karena dulunya ini sudah luar biasa orang ini, pinternya luar biasa, bahkan sudah haji pula. Tapi begitu kemudian sampai kemarin itu jadi dosen di
beberapa tempat di Yogyakarta itu, terus kemudian pernah juga menjadi seorang ustadz di pondok yang terkenal namanya Pondok Zaitun itu, geger di sana. Nah, geger kemudian dia keluar, ditampani oleh orang Nasrani di Surabaya sana, akhirnya kemudian katut dia. Sampai kemudian dia ini masuk ke dalam agama Nasrani. Nah, ada yang demikian orang itu. Makanya mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Tapi siapa orang yang terkadung disesatkan oleh Allah itu tidak ada satupun orang yang bisa untuk memberikan petunjuk kepadanya. Walaupun itu dibacakan, walaupun ini diberikan berbagai macam fasilitas, ternyata orang itu katut pula. Bapak dan Ibu sekalian, itulah iman. Makanya kita cari wasilah ini. Jadi keindahan dunia ini termasuk diantaranya adalah Allah memberikan harta kekayaan kepada kita dan juga diberikan kepada anak-anak kita. Ini merupakan hiasan kehidupan dunia. Ada yang lebih kekal dan abadi dan nilainya lebih baik di hadapan Ilahi Rabbi. Apa kata Allah? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Ada amalan-amalan itu yang kekal, yang soleh, yang baik. Inilah yang terbaik di hadapan Ilahi Rabbi nantinya. Sawabu wa khairun amala. Dan inilah yang kita harapkan nanti semuanya itu kepingin ketemu dengan amalan-amalan itu. Makanya Allah itu berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah. Coba kita cari ini sebagai perantara kita untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan kebaikan, kebajikan itu wal baqiyatus sholihah ini, yang ini nanti kita bawa ke hadirat Ilahi Rabbi sebagai bekal kita nanti untuk di akhirat nanti, yang akan menemani kita, akan ketemu, lalu kemudian akan dapat kita nikmati, dapat kita rasakan nanti ketika di alam akhirat kelak. Apa al baqiyatus sholihatu itu? Kata Ibnu Abbas di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu diantaranya adalah apa? Sholat 5 waktu. Satu, sholat 5 waktu. Karena itu awwalu ma yus'alu mar'u yaumal qiyamah fi amali sholat. Nah, hidup ini sekali, hidup ini jangan sampai terjadi kita meninggalkan sembahyang, meninggalkan sholat. Karena sholat yang pertama kali nanti akan menjadi pertanyaan. In sholuhat, kalau bagus sholatnya orang itu, faqad aflaha wa anjaha, sungguh akan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung, dan menjadi orang yang sukses itu. Tapi kalau tidak, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, orang itu akan menjadi celaka dan akan menjadi orang yang merugi. Satu di antaranya ini. Makanya termasuk anak-anak kita ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dengan putranya coba kan, salah satu di antaranya dengan Aisyah jadi sampai seperti itu, dengan kerasnya ketika dia kemudian bangkang kemudian tidak mau melaksanakan sembahyang, tidak mau melaksanakan sholat. Demikian pula menjadi contoh kepada anak, lebih-lebih zaman sekarang. Coba kita lihat, luar biasa. Kita yang mengajar di sekolah-sekolah, coba dengan pirsa jangan lihat anak-anak SMA misalnya. Nah, di SD sih karuan kan gitu. SMA ini, SMA, SMK. Coba kita yang jadi guru itu, kita lihat, tanya kepada anak-anak ini, sampai tadi itu sembahyang subuh apa enggak? Coba nanti ada misalnya dalam satu kelas ada 30-35 anak. Coba tanya itu dalam satu kelas ini, yang sembahyang subuh tadi pagi itu, yang berjamaah dan ke masjid ngacung. Bisa kita lihat itu jawabannya itu. Andaikan ada itu mungkin hanya 1-2. Pokoknya hitungannya tidak sampai 10 orang. Yakin dan percaya itu. Tiap-tiap kelas itu. Kalau misalnya ada 10 kelas, coba jangan cari sampel gitu. Kalau sampai nanti ada 10 anak itu, Masya Allah, hebat penjenengan. Berhasil itu. Jarang sekali itu. Makanya hati-hati dengan itu. Siapa yang tadi pagi itu melaksanakan sholat subuh di rumah bersama dengan bapaknya dan ibunya? Jarang itu. Kita ini kadang-kadang komunikasi dengan anak-anak kita itu bapak dan ibu, Masya Allah, jarang. Maka itu salah satu di antara trik kita. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam itu, apa di antaranya?
Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini ketika berumah tangga dengan Ibu Sarah, itu tidak punya putra kan, sampai 40 tahun, sampai kemudian dihadiahi dan diperintahkan untuk menikah lagi dengan Ibu Hajar. Baru dikaruniai sang putra. Begitu dikaruniai sang putra, ternyata ujian dari Allah itu datang. Walaupun demikian Nabi Ibrahim kan tidak berputus asa. Surat As-Saffat itu menyatakan Robbi habli minas sholihin. Nah, doa itu luar biasa. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku itu anak yang soleh. Ternyata dikabulkan itu. Setelah itu kemudian dikasih oleh Allah itu putra. Dengan Ibu Hajar dikasih putra namanya adalah Ismail. Dengan Ibu Sarah ketika yang ada di Palestina itu dikasih sang putra namanya Ishak. Tapi ketika anak ini falamma balagha ma'usaya, begitu anak ini sudah dewasa, ternyata ujian Allah itu datang. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian itu. Makanya hidup ini resiko memang. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak diuji dengan penyakitnya, diuji dengan anaknya, diuji dengan harta kekurangannya, diuji dengan ujian-ujian luar biasa. Nabi Ibrahim itu pun juga demikian. Tapi Nabi Ibrahim lulus dalam semua ujian-ujian itu. Makanya kata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah itu, Nabi Ibrahim lulus semua ujian-ujiannya. Termasuk diantara diperintahkan untuk menyembelih sang putranya. Belum dikaruniai sang putra sekian tahun, begitu dikasih putra ternyata diperintahkan untuk menyembelihnya. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbaquka fandur madza tara. Itu pelajaran apa yang dapat kita ambil? Salah satu diantaranya adalah percakapan kita ini dengan anak, komunikasi kita ini dengan anak. Bagaimana menurut pendapat engkau wahai anakku? Aku diperintahkan untuk menyembelih kepada engkau. Apa jawabannya? Karena anak yang soleh itu kemudian menyatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa jawabannya. Itu karena anak yang soleh coba. Oh ya apa? Kalau memang itu perintah dari Allah itu laksanakan. Insyaallah. Apa menjumpai anak ini dalam kondisi penuh dengan kesabaran. Itulah jawabannya. Itu karena apa? Pendidikan itu diantara salah satu diantaranya kita ini untuk banyak-banyak berkomunikasi dengan anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, anak ini pun juga bisa menjadi wasilah kita. Karena nanti juga akan menjadi amalan-amalan yang terbaik ketika di alam akhirat nantinya. Sehingga sekarang kita ikhtiar berusaha semaksimal mungkin ketika kita yang dikaruniai oleh Allah itu harta. Demikian pula juga anak-anak kita. Ini bisa menjadi nilai yang berinvestasi yang tinggi ketika di akhirat nanti, ketika kita ini sukses di dalam kita ini memanage apa yang diberikan amanah oleh Ilahi Rabbi ketika di dunia ini. Makanya wasilah-wasilah yang begini inilah kita ini disuruh oleh Allah untuk mencari. Kita ikhtiar, harus pandai-pandai. Hidup ini kan kita ini senantiasa diliputi oleh waktu demi waktu. Innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dababaduka. Ingat bahwa kita semua ini diliputi oleh waktu demi waktu. Waktu demi waktu ini pun juga begitu-begitu kan. Nanti sebentar lagi kita akan ketemu dengan malam. Kita tidur malam, lalu kemudian kita nanti ketemu dengan pagi hari. Bangun pagi hari, kita ini kerja. Terus begitu. Ketemu dengan waktu demi waktu. Ingat, setiap waktu yang kita diliputi oleh waktu demi waktu itu, dhahaba yaumun dababaduka. Apa yang ada pada diri kita ini semakin lama semakin habis jatah hidup kita, usia umur kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hendaklah wabtagu ilaihil wasilah. Engkau cari ini mumpung masih berikan ada kesempatan oleh Allah, mumpung kita ini masih hidup di permukaan bumi ini. Jangan sampai nanti menjadi orang yang menyesal di kemudian hari ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wasilah ini, ternyata kemudian kita ini tidak ada greget sama sekali untuk ke sana. Bapak dan Ibu sekalian, jadi itulah bagaimana kita ini bisa mencari amalan-amalan yang terbaik, yang punya nilai
investasi yang sangat tinggi, penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kemanfaatan, punya nilai, punya arti yang kekal dan abadi, yang akan menemani kita semua di akhirat nanti. Sehingga itu menjadi harapan kita semua yang terbaik di hadapan Ilahi Rabbi. Al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Bapak dan Ibu sekalian, itu diantaranya adalah amalan-amalan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, al-baqiyatus sholihatu, yang kata tafsirnya diantaranya sholat 5 waktunya tadi. Di samping ada juga yang lainnya, termasuk diantaranya ketika kita ini selesai sholat, jangan beranjak dari tempat duduk kita. Nabi itu sampai menyatakan ini, mu'aqibatun la yahibu qailuhunna au fa'iluhunna duburi kulli sholatin salasan wasalasina tahmidatan, salasan wasalasina tasbihatan, salasan wasalasina takbiratan. Begitu kita ini selesai sholat, jangan beranjak terlebih dahulu dari tempat sholat kita. Tetapi kita ini untuk membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir sebanyak 33 kali. 33 kali itu artinya sama dengan 99. 99 kali itu kau ganapkan menjadi 100 dengan mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi itu? 3 kalimat inilah yang tidak akan merugi siapa orang itu yang selesai sholat lalu kemudian dia ini menyempatkan dirinya ini untuk bertahmid, untuk memuji kepada Allah, untuk bertasbih, untuk bertakbir kepada Ilahi Rabbi. Bahkan di hadis yang lain menyatakan orang yang membaca itu, maka walaupun orang ini punya dosa kesalahan mislu jabatil bahri, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya. Itu salah satu di antaranya. Makanya Bapak dan Ibu jangan dipersulit, jangan kemudian kita ini dihalang-halangi untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu, banyak-banyak memuji kepada Ilahi Rabbi. Salah satu di antaranya Nabi itu menyatakan kalimatani habibatani lir rahman. Ada 2 kalimat itu yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula khafifatani ala lisan. Gampang sekali ini kita keluar daripada lisan kita ini. Tapi itu nanti akan menjadi pemberat dari amal timbangan kita di alam akhirat nanti. Bacaan itu adalah kita ini membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan gampang. Dan ini menjadi amalan-amalan termasuk al-baqiyatus sholihah. Itu yang kecil-kecil yang gampang kita ucapkan tetapi kadang-kadang kita lupakan. Makanya Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua, sehingga ini nanti bisa kita amalkan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari terakhir ayat itu menyatakan wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah engkau kepada Allah, sungguh-sungguhlah kau karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala itu la'allakum tuflihun, agar engkau ini menjadi orang yang beruntung, jadi orang yang bahagia. Bahagia tidak hanya dunia ini, tapi bahagia sampai di akhirat nantinya. Itulah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan akan keimanan ketakwaan kita ini, bekal yang terbaik yang kita bawa ke hadipan Ilahi Rabbi nanti. Lalu kemudian Allah senantiasa memberikan maghfirah, ampunan terhadap dosa kesalahan kita, diterima semua amal ibadah kita, kita diberikan terdak turun anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita semua nanti diakhiri kehidupan kita dengan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mari kita bersama-sama untuk bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima
muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyun fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.